Selamat sore Bapak Ibu. Yesus memberkati kita dalam ibadah pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah di Minggu Advent yang kedua. Sebelumnya saya ingin memberi apresiasi karena kemarin khususnya untuk ini penting untuk memberi apresiasi kepada anak-anak, khususnya untuk anak-anak Indonesia kemarin yang telah menampilkan yang terbaik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak melihat kemarin penampilan dari anak-anak Indonesia dalam Color of Indonesia ya. Saya kira sebuah penampilan yang sangat luar biasa dan kita perlu memberi apresiasi itu karena bagi anak-anak Indonesia dan bagi bukan hanya untuk anak Indonesia tapi ini juga memberi inspirasi bagi anak-anak di dalam kehidupan pelayanan bersama kita khususnya di dalam gereja karena kita memfokuskan pada second generation ini ke depan ini, jadi kita juga harus memberi apresiasi kepada anak-anak. Jadi terima kasih untuk yang sudah bekerja keras untuk itu. Pak Bona, Bu Rina, Bu Lia, ya ada banyak teman-teman kita, siapa lagi yang saya nggak sebutkan ini, yang lain lah, Pak Bona dan istri juga ya, ada Pak Arge juga, semua. Ternyata banyak orang-orang dalam pelayanan gereja juga terlibat di situ dalam pelayanan ini. Kemarin semua pada nonton, luar biasa ya. Jadi, sebagai perdana itu sudah sangat luar biasa dan memberi inspirasi. Jadi Pak Duta Besar juga kemarin memberi apresiasi yang sangat baik. Tentunya gereja juga harus mendukung anak-anak Indonesia, jadi anak-anak Indonesia maju. Jadi itu juga memberi inspirasi bagi kita di gereja juga bagaimana sebagai memajukan anak-anak ini dalam second generation yang berada dalam konteks Indonesia Amerika. Jadi kemarin mereka menampilkan dua karakter. Bagaimana karakter keindonesiaan itu mereka tetap masih tampilkan sebagai anak Indonesia, tapi mereka juga atau kita juga tidak pernah bisa melarang mereka untuk mengatakan kamu jangan menjadi Amerika karena kamu tinggal di Amerika. Dua apresiasi ini yang kita beri kepada anak-anak karena ya mereka begitu Indonesia, Amerika. Jadi kita patut dan sangat boleh memberikan apresiasi kepada semua orang yang bekerja keras, khususnya anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang menampilkan wajah Indonesia yang begitu luar biasa pada kemarin malam. Saya kira semua anak-anak kita punya karunia-karunia, talenta-talenta meskipun mungkin tidak ikut dalam acara yang kemarin, tapi Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu punya karunia yang macam-macam. Ada yang sepak bola, ada yang violin, ada yang macam-macam, ada yang balet. Hari ini saya minta maaf karena saya janji sebelum saya berangkat ke Indonesia, satu orang anak bilang pada saya, pendeta nanti kalau saya performance atau tampil, pendeta harus datang. Dan saya janji sama dia, ya saya pasti datang. Saya nggak tahu itu tanggal berapa dia ngomong begitu. Dan ternyata hari ini. Jadi sebagai konsekuensi sebagai pribadi tapi sebagai pendeta juga yang diundang oleh seorang anak kecil, saya harus utamakan anak ini juga karena dia sudah mengundang saya sebelum saya cuti. Jadi dan dia ingat kemarin dia janji, dia bilang sama saya, apa kita besok datang kan? Wah, mau jawab apa ini, saya bilang gini ya, saya bilang pasti datang. Makanya saya urus dengan session dengan panitia-panitia bagaimana supaya hari ini saya tetap bisa hadir di acaranya, penampilannya, performance yang hari ini dilakukan oleh anak ini, Betty ya. Jadi anak-anak kita luar biasa, anaknya Pak Agung juga penampilan dan semua anak-anak kita itu diberkati dalam karunia-karunia yang berbagai macam yang Tuhan beri bagi anak-anak. Harus didukung, harus diberi apresiasi dan harus ditampilkan ke depan, khususnya dalam kehidupan bergereja juga. Oke, kalau berkaitan dengan itu ini memasuki masa Advent kedua. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saya selalu ingin memulai dengan cerita sebuah khotbah dan itu selalu memberi inspirasi. Ada seorang guru yang mengajarkan hal aneh kepada anak-anaknya. Dia bilang dia punya murid dan guru ini punya seorang anak yang cantik. Jadi murid-murid laki-laki semua senang sama anaknya ini. Bagaimana mereka berpikir bahwa supaya bisa jadi pacar anaknya ini, supaya bisa jadi pacaran sama anaknya. Jadi berkembang SMA dan seterusnya. Siapa yang mau pacaran dengan anak saya, dia kasih syarat. Kamu harus bisa membangun sebuah rumah untuk anak ini. Kamu
harus membangun sebuah rumah untuk anak saya. Sampailah tiba waktunya dia umumkan kepada murid-murid yang laki-laki yang senang sama anaknya ini, kamu harus bisa membangun rumah untuk anakku ini dengan mengumpulkan barang-barang, paling tidak barang-barang yang bisa membangun rumah ini. Ya kalau misalnya bisa ngumpulin kunci dulu ya kunci dulu gitu ya. Kalau bisa ngumpulin meja dulu ya meja dulu. Tapi oke, syaratnya cuma satu, ini guru aneh. Kamu harus mengambil dari rumah orang. Kaget ini murid-murid laki-laki ini, guru kok mengajarkan mencuri. Kamu pergi malam-malam dan kamu ambil barang yang kamu pikir bahwa ini bisa membangun sebuah rumah untuk anak. Wah, semua guru, murid-muridnya kaget. Bagaimana guru mengajarkan mencuri kepada anak-anak? Dengan satu syarat, kalau ada yang mengawasi hati-hati. Kalau ada yang mengawasi kamu jangan masuk ke rumah itu. Wah, semua murid pikir begini, ini guru salah ini. Tapi mereka berpikir, waduh anaknya cantik sekali nih. Ini harus dapat ini anak ini. Jadi bagaimana caranya? Oke, murid-murid laki-laki bilang, oke, siap, kami siap. Kami akan mengambil barang-barang yang kami anggap perlu untuk bisa membangun rumah untuk anak ini. Tapi dengan cara seperti apa yang tadi diperintahkan oleh guru. Mereka mencuri, mereka pergi ke rumah dan malam-malam mereka mulai mengintai semua pribadi-pribadi semua. Dia lihat ada nggak yang mengawasi ya? Wah, nggak ada, udah pada tidur semua. Dan ketika tidur semua diambil. 1 minggu kemudian guru itu minta, mana semua barang yang bisa membuat rumah untuk anakku. Semuanya hebat, semuanya datang mencuri dengan sukses. Semuanya mengambil mencuri dengan sukses. Wah, ini gurunya hebat sekali nih, mengajar mencuri. Tapi akhirnya guru itu tanya, mana? Kumpulkan semua. 99% mengumpulkan barang-barang. Ada yang membawa meja, ada yang membawa macam-macam. Ada lagi nggak yang melakukan ini? Ternyata ada satu anak tidak melakukan. Satu anak tidak melakukan. Guru itu tanya, kenapa kamu tidak lakukan? Kamu nggak mau sama anak saya? Anak saya cantik sekali. Anak itu bilang begini, saya sudah melakukannya, tapi saya teringat apa yang Pak Guru bilang. Apa yang saya bilang? Saya sudah mengambil, saya sudah mau mengambil apa yang menjadi kebutuhan untuk pembangunan rumah bagi anak Bapak. Tapi waktu saya mau mengambil, waktu saya mau mencuri, ada seorang yang mengawasi saya. Saya ingat nasihatnya Pak Guru, waktu kamu mau mengambil, jangan sampai ada orang yang mengawasi karena kamu akan ketahuan. Betul? Ya. Ada yang mengawasi, sehingga saya tidak mengambilnya. Siapa yang mengawasi? Pak Guru tanya, siapa yang mengawasi? Anak ini bilang, yang mengawasi itu adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang mengawasi, sehingga saya tidak mau mengambil barang yang ada. Pak Guru bilang, saya memilih kamu untuk menjadi pacar anak saya. Karena saya sudah bilang sama seluruh penduduk yang ada di sekitar sini, dan mereka tahu bahwa akan ada datang pencuri-pencuri kecil yang akan mengambil barang-barang saudara. Dan sekarang kembalikan semua ini, dan saudara yang lain tidak akan jadi pacar anak saya. Tapi seorang yang tidak mengambil, mencuri barang ini, dialah yang akan menjadi pacar anak saya. Yang menarik adalah bahwa siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah diri saya sendiri. Ada yang mengawasi, yaitu diri sendiri. Ini adalah hukum kebijaksanaan. Diri saudara sendirilah yang mengawasi apakah itu baik atau tidak. Diri saya sendirilah yang mengawasi apakah saya bisa melakukan ini baik atau tidak. Itu hukum kebijaksanaan. Tapi sebagai orang percaya ada satu hukum lagi yang kita harus pegang. Bahwa diri kita sendiri akan menjadi pengawas apakah kita melakukan ini baik atau tidak. Dalam iman Kristen, bahwa ada yang disebut dengan hukum Allah, yaitu Allah tahu apa yang kita perbuat. Jadi selain diri kita sendiri, tapi sebagai orang percaya kita percaya bahwa ada Allah
yang mengawasi kehidupan kita. Mazmur bilang kita tidur, kita berjalan, kita lagi makan, Allah tahu. Hukum kebijaksanaan bilang dirimu sendirilah yang mengatur. Dirimu sendirilah, itu benar. Tapi iman Kristen hari ini menambahkan satu lagi, bahwa hukum Allah, yaitu Allah tahu apa yang kita perbuat. Mengapa kita harus menempatkan Allah juga dalam hidup kita untuk mengetahui, untuk meyakini bahwa Allah tahu? Karena begini, realistis saja. Pak Pendeta, Allah itu kan, kalau kita mau pikir Allah itu sesuatu yang abstrak. Diri kita ini yang real. Kenapa kita pusing dengan Allah harus tahu kita bangun, Allah harus kita yakini, Allah harus tahu kita bangun, kita makan dan sebagainya. Yang tahu itu diri kita sendiri. Mengapa harus kita mengikut sertakan Allah bahwa Allah tahu dalam hidup kita, semua hidup kita? Kita yang dapat mengawasi diri kita. Realistis saja Pak Pendeta. Tidak usah mengikut sertakan Allah untuk hal-hal yang demikian. Saudara, benar. Itu benar. Tapi ketika itu kita pahami, maka pada saat itulah sisi kelemahan kita akan muncul. Karena apa? Karena kita menarik diri kita menjadi pusat kehidupan dan bukan Allah sebagai pusat kehidupan. Kita menarik diri kita sebagai segala-galanya dan bukan Allah sebagai segala-galanya. Kita merasa diri kita yang paling tahu sehingga kitalah yang paling tahu. Ketika kita mengetahui banyak hal, kita tidak perlu Allah lagi. Apakah demikian? Saudara, tentu tidak. Tetapi Allah harus ditempatkan sebagai tempat yang utama. Karena ini bahaya sekali. Hukum kebijaksanaan yang demikian itu sangat berbahaya. Karena dia menarik, memfokuskan diri kita, pribadi kita sebagai yang utama dan bukan Allah yang utama. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa marilah kita menempatkan Allah yang utama dalam kehidupan kita yang Tuhan berkati dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan segala karunia-karunia yang ada. Oh Pendeta, tapi kalau hidup kita sudah baik, hidup iman kita sudah tinggi, rohani kita sudah mantap, masa kan kita bisa jatuh dalam dosa? Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang... diri kita lah pusat segala-galanya. Masa kan kita bisa masuk lagi dalam dosa? Saudara, justru itu yang berbahaya. Kalau hidup kita sudah baik, hidup iman kita sudah tinggi, rohani kita sudah mantap, pertanyaannya, masa kan kita bisa jatuh dalam dosa? Bisakah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah? Itulah sebabnya Maleakhi menjadi marah sekali dengan ayat yang kita baca hari ini. Orang yang justru merasa tinggi rohani, orang yang sudah mantap imannya, orang yang sudah hebat imannya, justru itulah sumber penyakit di dalam Maleakhi. Dan saudara tahu siapa itu? Saudara, mari kita baca di Maleakhi 2. Siapa orang-orang yang justru menjadi penyebab dosa-dosa itu? Maleakhi pasal 2. Judulnya apa? Murka Tuhan kepada para imam. Itu realistis saja. Kalau sekarang itu ngomongin siapa kira-kira dia? Langsung dijawab sama Pak Leo Pedatua katanya. Saudara, siapapun, tapi kategori imam itu adalah kategori yang orang yang sudah dianggap memiliki rohani yang baik, sudah punya sudah punya spiritualitas yang baik. Tapi justru Maleakhi mengatakan murka Tuhan terhadap para imam. Kenapa? Kita baca satu-satu. Maka sekarang kepada kamulah imam tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang-orang yang akan menyeret kamu ke kotoran itu
Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Oh, halo imam, halo Pak Pendeta, halo penatua. Kalau ini mau kita langsung terapkan dalam konteks kita saat ini. Ayat yang ke-8 ke-9. Tapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saya mau mengatakan ini dalam konteks bahwa jangan memusatkan diri kita, karena ternyata siapapun, bayangkan para imam pun bisa terjatuh dalam hal-hal yang demikian. Saya tidak mau mengatakan umat apalagi, tidak begitu. Tetapi siapapun ketika dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri dan menempatkan Allah di tempat yang lain, maka dia masuk dalam situasi yang sama, situasi yang begitu menyulitkan. Saudara, kita sangat memerlukan Allah dalam hidup kita hari ini. Seberapa hebat pun kita, dan jangan menempatkan diri kita sebagai yang utama. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita sangat memerlukan Allah dalam hidup kita. Mengapa kita sangat memerlukan Allah dalam hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan kehadiran Allah itu seperti pemurnian, penjernihan kehidupan. Kalau kita baca teks Maleakhi, kehadiran Tuhan itu memurnikan kita sebagai emas. Enak? Enggak. Kakak ipar saya itu adalah pengrajin emas. Jadi kami tahu betul bagaimana emas itu dimurnikan atau perak itu dimurnikan. Caranya bagaimana? Dicuci air? Enggak, pakai api. Kotoran-kotorannya dibuang pakai api. Jadi perak-perak, emas-emas yang baruan itu, kotoran-kotorannya banyak yang lengkal-lengkal itu dibersihkan, nggak dicuci, tapi dipakai api. Kotorannya jatuh. Dikatakan dalam firman tadi, kehadiran Allah itu memurnikan seperti emas dan perak. Kadang menyakitkan. Kehadiran Allah dalam hidup kita kadang-kadang menyakitkan. Dalam arti untuk proses pemurnian itu. Proses pemurnian hidup kita bukan ada di dalam pikiran sebenarnya. Tapi proses pemurnian hidup kita itu ada dalam hati kita. Kalau orang sudah dalam kepahitan hati, orang bilang apapun yang dia buat saya udah gak ini lagi, saya udah gak pusing lagi. Disitulah perlunya proses pemurnian hati, di mana Allah harus hadir. Karena itu ada di sini. Tapi kalau proses pemurnian itu ada dalam hati, maka apapun yang terjadi, dia akan dibersihkan karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita sangat memerlukan Allah. Kita memerlukan pikiran, tapi jangan mengabaikan hati di mana Allah hadir bersama kita. Kalau hati kita tidak disentuh dengan hal-hal yang ilahi, kita sibuk dengan hal-hal begitu banyak hal yang kita pahami, tapi kita melupakan satu bagian yang sangat penting, yaitu tidak disentuh dengan hal-hal yang ilahi. Maka kita sebenarnya sudah menarik diri kita sebagai pusat kehidupan. Kita mengandalkan pikiran dan tidak lagi mengandalkan Allah dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita dimasuki masa Advent ini. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu, saya tahu situasi yang kita alami. Kadang-kadang kita melupakan satu bagian untuk menghadirkan Allah dalam hidup kita, karena begitu sibuknya kita, karena begitu capeknya, karena begitu lelahnya kita. Pikiran, akal itu sangat penting, tapi jangan lupakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Satu kali kami berjalan dengan istri saya, naik pinjam mobil kakak. Waktu itu belum punya mobil, dikasih pinjam mobil sedan. Kami berjalan dari Denpasar ke Jembrana. Itu jaraknya 3,5 jam, hampir 4 jam. Dari Denpasar ke negara, ke bagian barat, Bali itu melewati hutan-hutan kecil, hutan besar, jalan sepi dan sebagainya.
Kamu pasti tahu jalannya berleko-leko, turun naik dan seterusnya. Tidak mudah juga untuk mobil reot atau mobil yang biasa-biasa karena wah itu jalan agak ya berliku-liku. Dari Denpasar ke negara semuanya beres, tidak ada masalah. Tapi waktu mau pulang, ternyata saudara tahu ban mobil itu robek. Itu keluar dia punya serat-serat besi-besi yang ada. Waduh, saya bilang, dan itu kami pelayanan jam 10 malam, mau pulang dari negara sekarang mau pulang ke Denpasar jam 10 malam. Kenapa harus pulang? Karena saya bawa mertua. Wah, ini gawat nih kalau mertua gak nyampe rumah ini bahaya. Tapi dia tidak tahu kalau ini lagi bahaya, ternyata bannya kempes. Waduh, ban kempes saya lihat serat-serat besi sudah keluar semuanya. Wah, akhirnya dipompa. Perhitungan ini tidak mungkin ini mobil jalan sampai Denpasar 3 jam. Karena itu sudah rusaknya luar biasa. Mungkin kalau di sini saya sudah ditangkap itu sama polisi itu karena ban sudah begitu. Saya berdoa sama istri saya, kamu nyanyi selama 3 jam. Kamu tugasmu memuji Tuhan selama 3 jam dari negara sampai Denpasar. Saya konsentrasi ini bawa mobil sambil berdoa. Jangan bilang ini sama bos di belakang, bahaya. Jadi waktu ban itu dipompa sedikit, saya bilang sama dia, nyanyi ya, puji Tuhan ya. Saya bilang, dia nyanyi terus. Waduh, saya bilang istri saya ini tumben baru nyanyi 3 jam tanpa henti, ini baru itu saya lihat itu. Mau mulai dari nyanyian apa? Anak kecil, rohani dan sebagainya, nyanyi semua. Saudara, lewat jalan itu jam 12:30 lewat. Akhirnya kami sampai rumah mungkin jam 1 atau setengah 2 lah. Saya berdoa terus itu di jalan karena nggak mungkin ini ban sudah bocor. Ditempel pun kalau dia jalan pasti dia akan. Saya udah pikir ini di hutan Jembrana, hutan negara ini pasti akan berhenti dan kami tidur di sini. Jadi saya berdoa sama istri saya, dia memuji Tuhan. Akhirnya sampailah kami di depan rumah di Denpasar 3 jam setengah lebih, hampir 4 jam. Dan saya bilang sama mobil itu, sama Tuhan saya bilang, Tuhan, saya bilang sama Tuhan, sekarang sudah sampai di depan rumah. Kalau mobil ini mau kempeslah sekarang, saya bilang. Dan saudara tahu, ajaib sekali itu mobil begini ya. Ibu pendeta, ini direkam, jadi saya ceritanya itu mobil turun banyak dan pada saat itu mobil sudah sudah dengan aspal. Saya tahu saudara orang-orang pintar untuk bisa menganalisa ini. Mungkin bannya diisinya penuh dan sebagainya. Mungkin sudah tidak ada lagi, tapi saya masih meyakini bahwa itulah menghadirkan Allah di dalam hidup saya dan istri. Dan ibu mertua di bawah saya membawa mobil yang gedang-gedung. Yang ada sudah begitu, saya bilang silakan selesai, saya bilang ini bawa mertua kita di tengah hutan saudara. Tapi itu pas sampai di depan rumah mobil ini turun begitu. Saudara, saya hanya ingin mengatakan kepada kita kesaksian sederhana ini, hanya ingin mengingatkan kita, mari di masa Advent kedua ini menempatkan Allah kembali di dalam hidup kita sebagai sebuah proses pemurnian kehidupan kita. Sibuk persiapan Natal pasti. Kado-kado, ibu-ibu sudah pusing dengan kado-kado ya. Berapa kado-kado yang mau dikasih kepada itu, kalkulasi keuangan sudah tambah sana tambah sini, pesta anak-anak dan sebagainya, pengeluaran lagi dan sebagainya. Saudara, itu kehidupan. Tapi kembalikan semuanya sekarang. Jangan lupa bahwa Natal itu kembali menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam hidup saudara. Saya tahu bahwa terbanyak pengeluaran di masa Natal ini. Ada banyak kado-kado yang harus dibagikan dan sebagainya. Tahu itu, kita tahu semua, itulah suasana kita di sini. Tapi jangan semua terlelap dalam suasana. Mari kita kembalikan merayakan menyambut Natal nanti dengan menempatkan kembali Allah dalam hidup kita. Karena Natal dalam tema saat ini, dalam teks saat ini, yaitu bagaimana menghadirkan Allah sebagai sebuah proses pemurnian kehidupan kita. Dan itu bukan ada di sini, tapi ada di dalam hati. Mari kita menempatkan Allah dalam hidup kita hari
dan selalu bersyukur kepada Tuhan.